Apa kabar Sobat Damai? Kami kembali hadir menyapa Anda untuk memberikan sejumlah informasi menarik dan terkini seputar program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya Julianira dalam BNPT Update. Berita pertama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Kemenpan RB serta Ombudsman Republik Indonesia gelar acara Forum Group Discussion terkait pelayanan publik di lingkungan BNPT pada 12 Oktober 2021. FGD ini diharapkan dapat menguatkan komitmen BNPT dalam peningkatan pelayanan kepada publik secara maksimal. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berkomitmen untuk mewujudkan kinerja terbaik dalam pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai yang tertanam dalam jiwa aparat sipil negara berakhlak dan gerakan bangga melayani bangsa. Untuk itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar acara Focus Group Discussion (FGD) pelayanan publik di lingkungan BNPT pada Selasa 12 Oktober 2021. Turut hadir dalam acara Inspektur BNPT Catur Imam Pratiknyo, Kepala Pencegahan Maladministrasi KU1, Ombudsman Republik Indonesia Justus Yosep Maturbong, dan juga analis kebijakan media Deputi Bidang Pelayanan Publik PAN RB Taufik Hidayanto Setiawan beserta pejabat lainnya. Acara FGD ini bertujuan untuk menguatkan komitmen dalam peningkatan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat. FGD pelayanan publik di lingkungan BNPT siang hari ini ya tentunya kita menghimbau, mengajak seluruh jajaran BNPT pada khususnya dan seluruh ASN di Indonesia pada umumnya, mari ya, kita sukseskan program pelayanan prima, pemberian layanan publik yang baik kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa beruntung, merasa bersyukur bahwa mereka mempunyai ASN yang benar-benar punya jiwa melayani. Seiring dengan transformasi digital yang semakin berkembang di era saat ini, tentunya pelayanan kepada masyarakat juga harus ditingkatkan. Dengan FGD ini, kami harapannya dari Kemenpan RB, BNPT bisa menindaklanjuti hasil rekomendasi kami terkait layanan-layanan yang dibutuhkan untuk pengguna layanan kita. Penerima manfaat kita itu siapa saja, tolong bisa dipetakan, sehingga kita tahu nih BNPT ke depan harus berhadapan dengan siapa atau istilahnya harus menyiapkan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Tak hanya itu, pelayanan publik menjadi sebuah kewajiban yang harus dijalankan dengan baik oleh setiap penyelenggara negara dan juga pemerintahan termasuk BNPT. Layanan publik yang harus dibangun oleh BNPT adalah layanan publik yang mungkin hanya secara umum saja menyangkut dengan informasi ataupun sosialisasi ataupun produk-produk yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang bisa diakses oleh publik. Sepanjang itu dapat diambil oleh publik, tetapi hal-hal yang sudah diatur dalam aturan mengenai penanggulangan terorisme, keterbukaan informasi publik, barangkali itu hal-hal yang bisa dikecualikan sehingga publik sekali lagi bisa menerima bahwa BNPT adalah lembaga yang khusus yang dibedakan dengan lembaga-lembaga lain yang memberikan pelayanan secara umum. Kegiatan FGD ini diharapkan mampu membuat pelayanan publik di BNPT ke depannya dapat berjalan dengan baik, di mana jenis, sistem, regulasi, output hingga pengawasannya dapat dilaksanakan dengan maksimal. Berita selanjutnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Boy Rafli Amar, kunjungi Monumen Bom Bali guna peringati tragedi Bom Bali yang terjadi 19 tahun silam 12 Oktober 2021. Acara Hari Peringatan Bom Bali ini juga dihadiri oleh Ketua LPSK, perwakilan pemerintah daerah, perwakilan TNI dan Polri, perwakilan United Nations Office on Drugs and Crime, serta para penyintas. Dan berikut berita selengkapnya. (12 Oktober 2002), 3 ledakan bom bunuh diri terjadi di Pulau Dewata. Aksi bejat yang menewaskan hingga 202 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka.
Tak hanya warga negara Indonesia, warga dari negara sahabat pun turut menjadi korbannya. "19 tahun kemudian, meski duka itu masih ada, namun perlahan Pulau Bali yang penuh toleransi dan keberagaman telah kembali seutuhnya." Tepat dari lokasi kejadian, acara peringatan setiap tahunnya rutin diadakan. Kali ini acara yang berjalan hikmat ini dipimpin langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Boy Rafli Amar, dan dihadiri oleh Ketua LPSK Perwakilan Pemerintah Daerah, Perwakilan TNI dan Polri, Perwakilan United Nations Office on Drugs and Crime, serta para penyintas. Dalam kesempatannya, Kepala BNPT sampaikan kolaborasi antara kementerian, lembaga, dan masyarakat dalam menyebarkan narasi cinta kasih serta edukasi mengenai potensi ancaman sedari dini merupakan mitigasi paling tepat agar kejadian serupa tak kembali terjadi. Kita bersama dengan LPSK dan juga kebetulan di sini ada Mr. Colly Brown dari UNODC yang sangat concern dengan program counter terrorism, di mana beliau banyak mendukung program-program kita. Intinya, momen yang kita hadiri sama hari ini adalah tentu mengingatkan kepada kita semua bahwa kejahatan terorisme sebagai kejahatan yang extraordinary, kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan adalah sebuah peristiwa yang tentu kita harapkan tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Oleh karenanya, narasi-narasi yang kita bangun adalah bagaimana kita sama-sama bergandeng tangan, bersama-sama bekerja, berkolaborasi, segala potensi ancaman yang ada berkaitan benih-benih lahirnya kejahatan terorisme harus kita upayakan agar dapat kita antisipasi. Ada program mitigasi yang perlu kita lakukan bersama-sama antara unsur kementerian, lembaga, dan pemerintah dengan masyarakat. I think Indonesia is to be commended for the tremendous strides that it has taken in terms of responding to this. We have LPSK, we have BNPT. There has been two agencies that have been created since then. And I think that the fact that we have these two agencies and we have the efforts that's being undertaken, the capacity of the government and the relevant agencies to respond to this is something to be acknowledged. Acara pun ditutup dengan penyalaan lilin, tabur bunga, disertai panjatan doa bagi para korban meninggal dunia. BNPT dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban gelar kegiatan Training Self-Love dan orientasi pelatihan kewirausahaan sosial bagi para penyintas terorisme. Kegiatan ini merupakan bentuk konkret dari negara agar para penyintas terorisme dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyebarkan pesan perdamaian di masyarakat serta memiliki kemandirian ekonomi. Ini dia liputannya. BNPT dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban senantiasa berkolaborasi untuk memberikan pendampingan serta pemberian bantuan bagi para saksi dan korban tindak pidana terorisme. Kali ini keduanya gelar kegiatan Training Self-Love dan orientasi pelatihan kewirausahaan sosial bagi para penyintas terorisme. Ini merupakan bentuk konkret dari negara agar para penyintas terorisme dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyebarkan pesan perdamaian di masyarakat serta memiliki kemandirian ekonomi. Sebagaimana juga BNPT melalui Direktorat Perlindungan Pemulihan Korban juga acap kali menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang juga tergabung dalam forum silaturahmi penyintas maupun berbagai kalangan yang memberikan perhatian kepada kita selenggarakan kerjasama untuk kegiatan-kegiatan hal yang sama. Demikian juga tentunya program-program ini dengan LPSK menjadi sebuah program yang dapat dikatakan sebagai program
pemberdayaan penyintas untuk bisa semakin memiliki kemandirian dalam hal terutama di bidang aktivitas di bidang perekonomian. Pelatihan ini di dalam LPSK termasuk dalam rumpun kegiatan psikososial. Psikososial ini adalah kegiatan di mana LPSK memfasilitasi kepada para korban untuk bisa tetap survive. Bukan hanya korban tetapi juga keluarga korban tetap survive setelah mengalami peristiwa tindak pidana. Dalam hal ini tentu saja tindak pidana terorisme. Mengapa keluarga ini perlu juga mendapatkan perhatian? Karena dari peristiwa tindak pidana tersebut, dalam hal ini terorisme, tentu banyak keluarga yang kehilangan kepala keluarganya. Ada juga yang kepala keluarganya kemudian menjadi invalid, kurang bisa bekerja secara penuh lagi seperti semula. Nah, tentu keluarga ini harus tetap survive, bisa menjalankan kehidupannya sebagai satu unit keluarga yang tentu saja memerlukan topangan atau dukungan secara ekonomi untuk bisa menjalani kehidupan selanjutnya. Melalui pelatihan ini diharapkan dapat memberi dukungan dan mendorong solidaritas banyak pihak, termasuk masyarakat luas terhadap penyintas terorisme, serta dapat menjadi sarana bagi penyintas untuk dapat tetap terhubung di masa pandemi, karena keterhubungan ini merupakan elemen yang penting dalam memperkuat upaya pemulihan, khususnya secara psikologis. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar fokus group discussion penyusunan draft pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID. FGD ini bertujuan untuk menyamakan pandangan dan tata pelaksanaan PPID serta meningkatkan pelayanan informasi publik. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui bagian hukum dan humas gelar fokus group discussion penyusunan draft peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID pada Jumat 15 Oktober 2021. Acara ini turut dihadiri Kasubag Humas Aristio Yudanto, Kasubag Hukum Riza Lukman Ervianto, dan juga Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Hendra JKD beserta jajaran. Sesuai amanat Undang-Undang Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, acara FGD ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan tata pelaksana PPID, serta menyamakan pandangan agar proses penyusunan PPID atau layanan informasi publik berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Nah, untuk itu dengan adanya rancangan perban ya Mbak ya, rancangan peraturan kepala badan atau rancangan peraturan badan tentang BNPT, tentang PPID BNPT, maka diharapkan ke depan mudah-mudahan BNPT dapat menjadi institusi yang informatif, dan saya lihat tadi sangat bersemangat semua ya, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat peraturan badannya keluar, dilanjutkan dengan surat keputusan pembentukan PPID dan penunjukan pejabatnya, sehingga pengelolaan informasi yang ada di BNPT sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. FGD ini diharapkan agar semua badan publik, terutama BNPT, mampu melayani hak masyarakat tentang keterbukaan informasi. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di Humas BNPT. Jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M, terus dukung program vaksinasi nasional. Saya Julianira mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.